Bab 320. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apa yang harus dia lakukan jika dia bertemu seseorang? Yongwo yang gugup merekam film selama 3 menit sambil mengeluarkan kantong sampah. Dia melihat sekeliling setiap kali dia mengambil langkah, dan sesekali mengambil postur merangkak rendah. Dia bersembunyi di balik tiang telepon, setiap kali lampu mobil mendekat. Dia adalah mantan sersan tentara Republik Korea dan merupakan cadangan. Berkat ini, dia bisa pulang dengan selamat, setelah mengeluarkan sampah. Senangnya, aku masuk tentara. Dia telah berjuang selama hari-hari bertugas aktif, tapi hal-hal yang dia pelajari selama tentara benar-benar berharga. Pertama-tama, tentara adalah tugas suci. Yongwo tidak berpikir itu adalah buang-buang waktu, untuk pergi ke tentara. Sebaliknya, dia bangga akan hal itu. Ibunya yang mengupas bawang putih di ruang tamu, menatapnya dengan bingung. Kenapa kamu memakai topeng dan kacamata hitam di malam hari? Aku harus melakukan ini, karena tuduhan palsu. Aku harus mempertimbangkan tubuhku. Jadi, Sehi mengambil sampah untuk sementara waktu. Apakah kamu tidak waras? Tuduhan palsu. Mempertimbangkan tubuhmu. Ibunya menunjukkan ekspresi prihatin di wajahnya. Yongwo tidak ingin ibunya khawatir dan mengubah topik pembicaraan. Ini lelucon. Aku akan membantumu dengan bawang putih. Yongwo mengupas bawang putih dengan sangat cepat. Itu adalah level yang melampaui keterampilan ibunya, yang telah mengupas bawang putih selama 30 tahun. Ibunya heran, ketika dia melihat seberapa cepat daging putih bawang putih terungkap. Putraku juga berbakat. Yongwo tidak melakukannya dengan baik, sejak dia masih kecil. Dia tidak mengungkapkan bakat apapun. Ibunya selalu mengingatnya. Dia merasa menyesal jika putranya tidak memiliki bakat, dan dia juga merasa bersalah. Tapi sekarang, dia punya kemampuan untuk mengupas bawang putih. Dia sangat senang, jika bakat putranya ditemukan terlambat. Itu sampai menangis. Tapi, dia tidak terlalu senang. Setelah makan malam, Grit mengakses Satisfy. Dia pergi mengunjungi Irene seperti biasa. Dia akan melahirkan dalam 50 hari. Jadi, Grit termotivasi untuk membisikkan sayang padanya, dan untuk mempertahankan sikap yang setia. Suamiku terkasih, semoga harimu menyenangkan hari ini. Juk. Bibir Irene menyentuh pipinya lebih lembut. Dan lebih menggetarkan daripada yang lainnya di dunia. Kemudian, jendela notifikasi muncul di depan Grit. Anak di perut telah merasakan cinta sejati pasangan, meningkatkan semua statistik dengan 1. Itu terjadi untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Sudah 10 hari peningkatan statistik anak terus diulang, dalam periode waktu tertentu. Awal yang bagus. Jalanan jelas. Grit yang percaya diri berlari ke bengkel. Kami menyambut matahari Raidan, Duke Grit. Blacksmith muda itu menyambutnya serempak. Han juga tertawa. Grit menanggapi mereka, lalu menutup matanya. Konsentrat. Grit tidak menunda. Dia ingat struktur tangan yang ia hafal. Dan segera memicu skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship. Item Creation. Item apa yang ingin Anda buat? Apakah ini akan berhasil? Item Creation bukan skill yang maha kuasa. Contoh sederhana adalah jika Grit tidak dapat membuat aksesori. Grit hanya bisa membuat item yang cocok untuk diproduksi Blacksmith. Teguk. Grit menelan ludah dengan gugup dan menjawab. Tangan. Aku ingin membuat tangan. Kurung siku buka kurung siku tutup. Itu diam untuk sementara waktu. Sistem tidak bereaksi. Apakah itu tidak mungkin? Itu adalah skenario terburuk. Saat Grit akan cemberut dengan kekecewaan. Itu tangan, bukan sarung tangan. Jendela notifikasi berbeda dari biasanya. Itu pertanyaan yang lebih organik. Sesuatu akan datang. Grit merasa, ini adalah awal dari acara khusus dan mengangguk. Itu benar, aku ingin membuat tangan. Tangan berdasarkan milikku. Mungkin, jika Anda mengatur materialnya dengan Pavranium. Petik 2 tanda seru petik 2. Semangatnya mulai meningkat. Grit senang. Dia berteriak kegirangan. Aku akan mengatur materialnya sebagai Pavranium. Pada saat itu. Melelahkan. Suara ceria terdengar, dan dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Anda memiliki ide yang sama dengan Pakma Blacksmith Legendaris. Quest kelas ketiga, apa yang Pakma tidak bisa capai, telah dibuat. Apa yang Pakma tidak bisa capai? Kesulitan, quest kelas. 300 tahun yang lalu, Blacksmith Legendaris menciptakan mineral terkuat yang disebut Pavranium. Pavranium adalah mineral dengan kinerja transenden, bahkan di atas adamantium, mineral dewa. Dikatakan, jika itu tidak akan pernah selesai, tanpa sepengetahuan Grit Mage Braham. Pakma terinspirasi. Keinginannya untuk membuat sesuatu yang bahkan melampaui para dewa, menggunakan Pavranium. Tapi ada batasan yang jelas untuk jumlah Pavranium. Jadi, Pakma harus memikirkan cara menggunakan Pavranium. Pada saat ini, dia datang dengan God Hand. Beberapa tangan emas yang bisa menunjukkan ketangkasan, yang setara dengan Blacksmith Legendaris. God Hand, Pakma percaya dia bisa menghasilkan barang-barang di daerah yang belum pernah ia jangkau. Namun, dia tidak dapat membuat God Hand.
Kehidupan manusia terbatas dan Pakma sudah tua. Sekarang, Anda telah mencapai ide yang sama dengan Pakma. Jadi, buat dan hasilkan God Hand. Melampaui fondasi yang ditetapkan oleh Pakma dengan mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai oleh Pakma. Quest clear. Sepenuhnya menghasilkan tangan yang terbuat dari Pavranium. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Reward. Salah satu bagian tersembunyi dari keturunan Pakma, kemampuan tersegel, akan terbuka. Seperti yang dikatakan Braham. Pakma ada 300 tahun yang lalu. Selain itu, dia sedang sekarat pada saat itu. Jadi, bagaimana dia muncul dalam sejarah 100 tahun yang lalu? Grid secara bertahap mulai menerima keberadaan Pakma. Mungkin hantu. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Itu adalah sesuatu yang secara alami akan dia temukan, selama perkembangan cerita quest-nya. Grid menggelengkan kepalanya, dan fokus pada tantangan di depannya. Aku akan melakukannya. Grid dipenuhi dengan motivasi yang membara. Dia percaya diri setelah menghafal bentuk dan struktur tangan selama 3 jam. Tolong rancang, God Hand. Sebuah cetak biru kosong muncul di depannya. Grid menggambar struktur yang ia pelajari, dan bentuk yang menyerupai tangannya sendiri. Akibatnya, dia dapat merancang tangan berkualitas yang melebihi pengetahuannya, karena efek kompensasi keterampilan item creation. Desain, God Hand, telah diperoleh. God Hand. Nama itu sendiri luar biasa. Performa itu jelas hebat, hanya berdasarkan namanya. Grid yang bahagia itu mencium Pavranium. Kemudian, dia menggunakan legendary hammer blacksmith untuk mengolahnya. Tang. Grid fokus. Dia tidak membiarkan apapun menghalanginya. Petik 2. Itu tenang. Untuk Grid, satu-satunya hal yang ada di dunia saat ini adalah Pavranium, landasan, dan palu. Tidak ada yang lain. Tang. Palu dan Grid tidak lagi terpisah. Mereka sepenuhnya bergabung. Palu adalah Grid, dan Grid adalah palu. Tubuh dan palu bergerak sebagai satu. Tang. Pavranium secara bertahap mengambil bentuk, God Hand. Struktur yang rumit dan halus diciptakan kembali. Suara jernih terdengar. Han dan para blacksmith muda terkesan, ketika mereka menyaksikan tangan emas selesai. Konsentrasi ekstrimmu telah mengaktifkan Blacksmith's Legendary Breath. Blacksmith's Legendary Breath telah meningkatkan efektivitas barang-barang produksimu. Petik 2 tanda seru petik 2. Di akhir pekerjaan yang panjang, Grid akhirnya kembali ke kenyataan. Matanya melebar, saat dia mengkonfirmasi hasilnya. Tidak ada kemungkinan, aku akan kalah hari ini. Piaro tidak meragukannya. Tingkat Grid berada di luar harapannya, tapi itu masih belum cocok untuk Piaro. Aku minta maaf pada tuanku. Grid tumbuh dengan cepat. Tapi, itu dia, Grid belum menjadi kandidat yang cocok untuk gelar legenda. Masih ada langit di antara kamu dan aku. Keterampilan seseorang tidak bisa melampaui celah itu, dalam semalam. Piaro mengingat kembali pertempuran dari hari sebelumnya. Dan dia yakin, jika dia bisa menang melawan Grid hari ini, tanpa cedera. Puk. Papat. Saat Piaro berpikir, tangannya bergerak tanpa istirahat. Dia dengan cepat menggali sayuran dalam waktu singkat. Chris dan Five Captains kagum pada pemandangan itu. Aku ingin, petani seperti itu di wilayah kami. Itu keinginan Chris yang putus asa. Pedro, wilayah yang dikuasai oleh Giant Guild berbeda dari masa lalu. Semuanya diinjak-injak oleh tentara golem. Jadi, mereka saat ini sedang dalam proses membangun kembali. Tentu saja, ladang juga berantakan, dan tidak mungkin menghasilkan makanan. Tapi, bagaimana jika mereka mendapatkan Piaro? Hasil panen Pedro akan menjadi lebih baik setiap kuartal, dan keuangan Giant Guild akan meningkat. Orang akan termotivasi setelah mendapatkan makanan, dan laju rekonstruksi akan meningkat beberapa kali. Mendesah. Chris hanya bisa menghela nafas. Dia iri pada Grid, yang memiliki sejumlah besar NPC bernama seperti Piaro. Aku harus mengakhirinya di sini hari ini. Piaro bangkit dari tempatnya. Dia selesai bekerja 3 jam lebih awal dari biasanya. Apakah kamu sudah pergi? Bagaimana dengan perdebatan? Chris lah yang berbicara dengan Piaro, dengan sangat hormat. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan, kita akan bertanding pada malam hari. Sampai jumpa nanti. Piaro yang ternoda tanah meninggalkan ladang. Pasti, besar, kalau orang tua itu yang tergila-gila dengan pertanian, pergi. Mungkin terjadi sesuatu dengan Overgearet. Dugaan Five Captains masuk akal. Piaro biasanya dihargai bekerja di ladang. Apa yang terjadi yang akan membuatnya pergi lebih awal? Ikuti dia. Chris merasa ingin tahu dan mengikuti Piaro. Wawasan Piaro sangat tinggi, sehingga mereka harus berada cukup jauh di belakang. Tapi, mereka dapat dengan mudah mengikutinya. Itu karena populasi Raiden rendah. Grid. Chris dan Five Captains mengikuti Piaro ke bengkel besar. Mereka bingung melihat Piaro menghadapi Grid. Grid dipersenjatai dengan 2 Grid Sword dan memiliki ekspresi suram di wajahnya. Seperti, dia berencana untuk melawan Piaro. Apakah ada perselisihan di antara keduanya? Jika demikian, apakah ini kesempatan untuk merekrut Piaro? Dalam hati, Chris bersorak kegirangan.
Si idiot ini tidak mengerti siapa yang ia hadapi. Kapten-kapten lain mengejek, kecuali Zirkan. Grid tidak bisa mengalahkan Piaro, yang bahkan mengalahkan mereka. Five Captains meramalkan, jika Grid akan dibunuh dengan bajak tangan dalam 10 detik. Mereka percaya, itu adalah hasil alami. Karena kami dipukuli. Setelah mencapai kemajuan ketiga, Five Captains lebih kuat dari sebelumnya. Mereka sadar akan tingkat keterampilan Grid. Tapi, apa kebenarannya? Heok. Five Captains menyaksikan pemandangan itu terbuka di depan mata mereka, dan tidak bisa menutup mulut mereka. Chris juga kaget.